Halo bola spotter, kembali lagi dengan saya Meta dan ada rekan saya Gul dan rekan saya. HWP. Kali ini kita ada di live bolaspot.com. Kali ini kita akan membahas soal isu yang sedang ramai diperbincangkan ya teman-teman, soal Sintayong gitu. Pasti teman-teman sudah pada tahu nih isunya. Kira-kira ini kan Sintayong kan merespon isu juga yang beredar, bukan isu sih, kayak opini yang berkembang di netizen gitu. Ini berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan kemarin yang kita juga ikut berbelasungkawa. Semoga korban mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Gitu. Amin. Nah gitu. Nah ini isu yang kemarin berkembang kan ini ya, permintaan dari netizen untuk Ketua Umum PSSI itu mundur gitu ya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi tersebut. Nah ini Sintayong nih baru aja kemarin juga merespon melalui Instagramnya. Ya, langsung bikin kaget semua orang. Bikin kaget semua orang, termasuk saya. Dan malah membagi opini. Ada yang pro, kontra, ada yang dilema. Gitu. Isinya apa sih, Mas Undul? Coba tolong dijabarkan. Iya, kalau bisa kita rangkum sedikit ya, intinya itu pada pernyataan awalnya, di postingan awalnya itu Sintayong memang mengucapkan belasungkawa ya, karena sebelumnya juga Sintayong lebih banyak diam ya soal tragedi ini ya. Terus Sintayong mengucapkan belasungkawa dan menanggapi juga di tengah-tengahnya menanggapi tentang hal yang sedang ramai diperbincangkan seperti yang sudah dijabarkan Mbak Meta tadi ya, tentang tuntutan mundur untuk Ketua Umum PSSI Iwan Bule ya, dan Sintayong bisa dibilang bukan membantu dia membela, bukan membela juga, tapi bukan membela. Seperti dia mengungkapkan sikap atau pendapatnya tentang opini yang berkembang. Sintayong bilang kalau seumpama Ketua PSSI mundur dari jabatannya atau Iwan Bule mundur dari jabatannya, dia juga mau mundur dari timnas Indonesia karena menurut Sintayong dia dan juga Iwan Bule adalah satu tim untuk memajukan sepak bola Indonesia. Jadi kalau satu harus bertanggung jawab, maka semua harus bertanggung jawab. Kurang lebihnya seperti itu pernyataan Sintayong, dan pernyataannya itulah yang sekarang menimbulkan pro dan kontra ya, dan juga ada yang dilema juga tadi ya. Ramai banget ya, soalnya sebelum Sintayong membuat pernyataan ini ya, seakan-akan seluruh elemen sepak bola itu bersatu padu menyatakan sikap pendapat untuk si Iwan Bule untuk out. Nah, ketika pelatih yang saat ini sedang diidam-idamkan masyarakat Indonesia, yang mana sudah membawa timnas kita, bukan cuma 1-2 timnas kita melaju ke Piala Asia, tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang cukup menggembarkan, dan ini langsung membelah opini masyarakat ini juga. Nah, ini gimana ya? Kira-kira untuk kedepannya, apalagi kan ini masih terkait tragedi Kanjuruhan, kan memang dalam struktur organisasi sepak bola kan ketua umum mungkin menurutku yang paling bertanggung jawab memang. Tapi ketika ada pernyataan Sintayong ini kan kita semua jadi dilema juga kan. Merembetnya ke timnas ya. Merembetnya jadi kemana-mana. Yang mana kalau menurut saya Sintayong sebelumnya tidak ikut langsung bertanggung jawab dalam tragedi, tiba-tiba malah nyemplung ikut bertanggung jawab gitu. Gimana kira-kira? Kalau menurut saya pribadi ini mungkin dari gimana ya, kan sudah jelas ya Sintayong mengungkapkan alasannya, dia sudut pandang Sintayong itu menganggap dia bekerja di PSSI gitu kan, bekerja di PSSI dan itu satu tim sama dia, jadi ibarat dia sukses di timnas itu bukan hasil kerja dia doang. Menurut saya seperti itu juga hasil dari semua yang ada di PSSI, mulai dari karyawan sampai ketua umumnya seperti itu. Nah mungkin Sintayong sudut pandangnya itu menganggap satu tim, jadi misal rekan kerjanya salah
dia mungkin sebagai bentuk solidaritas. Ya mungkin ya, tapi rekan kerjanya salah, terus ya udah dia kayak satu tim. Bertemu dengan Sintayong untuk kamu nggak usah ikut-ikut lah, kamu di sini udah sudah bisa membawa timnas seperti ini, kamu jangan ikut-ikut, biar saya saja yang bertanggung jawab. Itu bukannya malah menjadi aneh ya, Iwan bulenya jadi ya yang pasti kalau misalnya kejadian seperti itu, saya rasa citranya Pak Iwan justru baik ya, karena beliau mau istilahnya memenuhi tuntutan, dia nggak mau bertanggung jawab dan tetap bertanggung jawab terhadap timnas ya, karena bagaimanapun yang membangun timnas ini Sintayong ya selama beberapa tahun terakhir. Jadi saya rasa ya bagus untuk Pak Iwan kalau misalnya malah kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Tapi kan ya tergantung ya ke bahannya masing-masing. Namanya juga skenario. Iya, skenario. Mungkin bisa jadi masukan untuk bocil-bocilnya Pak. Kalau Meta gimana? Kalau saya sebenarnya nggak mau mengandai-andai seperti apa gimana ya. Saya melihat perkembangannya seperti apa gitu. Oke deh. Seperti apa gitu, kayak misal kayak terlalu jauh kalau kita untuk jika seperti jika seperti ini, kayak lebih baik kita mengawal situasi yang ada sekarang, perkembangannya seperti apa gitu, daripada kita membuat skenario yang malah membuat publik tuh ini semakin keruh, semakin beropini di saat situasi yang emang tidak baik untuk sepak bola kita gitu loh. Sebenarnya kayak kita harus kayak lebih sabar, kayak memantau gimana ya perkembangannya sebelum ya menuntut untuk netizen menuntut untuk mundur boleh, itu juga hak mereka gitu, tapi kita juga harus melihat kondisi biar nggak semakin runyam seperti itu sih. Lalu untuk kelanjutan dari pemeriksaan tragedi Kanjuruhan gimana? Ada perkembangan lagi nggak? Masih gitu aja ya, belum ada perkembangan terbaru sejauh ini. Rapat terakhir bahas apa sih? Kemarin kan katanya TGIPF ketemu sama PSSI langsung. Ya itu cuma menanyai dengar pendapat saja sih, dengar pendapat antara PSSI, PT LIB, semuanya TGIPF dan datang, broadcaster ya. Memang semuanya datang. Ya belum. Memang kalau dilihat dari kesimpulannya belum ada kesimpulan dari TGIPF juga, tersangka belum ada penambahan juga. Ya kita tunggu saja perkembangannya. Ini kan masih proses, udah penetapan tersangka, kita tunggu aja proses yang di peradilan dan proses hukumnya seperti apa gitu. Oke. Nah mungkin ini terakhir ini sih Pak, yang paling terakhir sudah ada update soal kan sempat kemarin FIFA ini kan membentuk tim transformasi. Nah ini mereka sudah datang ke Indonesia perwakilannya dan sudah bertemu dengan AFC, juga sudah datang bertemu dengan PSSI. Mungkin mereka akan membentuk tim transformasi ya seperti yang mereka bilang untuk membantu membangun kembali sepak bola Indonesia. Udah ada bocorannya belum karena bentuk transformasi seperti apa, apa yang akan dirubah? Yang terakhir saya tadi baca tuh baru ini membentuk, tapi kayak nama-namanya siapa mungkin nanti ya update-nya gitu. Jadi kayak ini lebih timnya siapa aja nanti belum ketahuan gitu. Tujuannya ini juga sejauh ini yang kita tahu ya baru ingin memperbaiki pedomannya ya, bukan struktur organisasinya ya. Setahu saya yang FIFA tujuannya dan AFC datang ke Indonesia itu untuk melakukan perbaikan pedoman agar tidak terjadi lagi tragedi regulasi. Nah, regulasinya diperbaiki, dan kalau itu sudah clear nanti kemungkinan lampu hijau untuk Liga 1 lagi. Kalau untuk struktur organisasi kayaknya kejauhan, mungkin nggak sampai situ kayaknya. Oke. Karena akan banyak ada aturan-aturannya ya. Iya. Kayak misal kongres luar biasa seperti itu. Makanya kemarin kan ada usulan-usulan dari FIFA beberapa ya, kayak paling malam jam 5 atau mainnya Liga 1 cuma akhir pekan Sabtu dan Minggu ya. Jadi mungkin yang lebih dibahas sih lebih poin-poin itu ya, bukan ke struktur organisasinya kalau menurut saya. Jadi mungkin terlalu jauh kalau kita berharap ada revolusi besar-besaran. Terlalu jauh kalau sekarang ya. Sekarang ya. Nggak tahu kalau nanti nggak tahu.
Ya. Oke. Apalagi ya? Itu dulu. Nah ini Sintayong, isu Sintayong ini juga dibahas sama media luar. Sudah Sampai jadi keluar, sorotan. sampai media luarnya di media luar ya. Ya, di Korea Selatan. Korea. Jadi saya salah satu medianya namanya exportnews.com juga kaget juga si Sintayong memposting seperti itu gitu. Ya dia memberitakan apa yang diposting Sintayong seperti itu, dan beberapa media Vietnam juga ikut memberitakan seperti itu. Ini emang cukup mengagetkan ya. mengagetkan sih. Iya, itu tadi banyak yang terkejut juga ya, banyak juga mungkin opini-opini liar terhadap pernyataan Sintayong, mungkin ada desakan atau apa. Tadi sudah diklarifikasi juga ya sama asistennya Nova kalau sebenarnya tidak ada tekanan apapun, jadi itu murni kayak dari Sintayong ya, kata Nova ya. Semoga benar juga ya. Ya kalau memang itu pendapatnya Coach Shin ya kita hormati, kalau beliau memang mau mundur karena bentuk tanggung jawabnya juga ya kita hormati saja. Tapi ya kita berharap mungkin kalau saya pribadi kalau kamu tahu saya pribadi kalau saya ya dia mungkin seperti itu ya, kita Yeah. menghormati. Kalau saya pribadi berharapnya dia tidak mundur, ya karena ya ini dia memegang timnas dan sudah cukup baik. Yeah. Dan tahun depan itu timnas itu bermain di tingkat Dunia. Piala Asia dunia, ya itu yang senior di Piala Asia, yang U20 di Piala Asia dan dunia seperti Ya. itu. Dan kayak untuk transisi pelatih yang ini tinggal akhir tahun, terus Maret tahun depan udah main lagi, itu kalau ada transisi pelatih itu sangat beresiko sekali. Seperti Ya, itu. ya. apalagi targetnya tinggi-tinggi ya. Ya, Nah, seperti itu ya. Emang ini momen ini atau tragedinya pulang telak banget ya buat Sepak sepak bola bola Indonesia. Indonesia seperti itu. Iya sih. Ya kita doakan saja semoga segera menemukan jalan yang terbaik. Ya. Baik di kasus di tragedi Kanjuruhan, terus dari tubuh PSSI, terus sampai ke timnas Indonesia, semoga ada jalan yang terbaik. Semoga agar sepak bola kita semakin lebih baik lagi, dan sudah terakhir kali ini ada tragedi seperti ini. harus Dan ya semoga timnas Indonesia berprestasi. ya, itu yang paling Iya, itu sih. Oke, kayaknya cukup gitu ya. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah cukup. Oke, Kita terima- tunggu perkembangan berikutnya. Ya. Ya, kita tetap akan mengkawal perkembangan apapun itu, baik dari PSSI maupun dari Sintayong, ataupun tragedi Kanjuruhan ya. dari Kanjuruhan juga. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay sampai 15 menit ini. Jangan lupa subscribe juga di channel YouTube bolasport.com. Nah, di situ kita update terus soal sepak bola Indonesia, baik dari liputan langsung sama di sepak bola internasional juga. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih. Sekian, itu aja. Ya. Saya pamit. Unggul pamit. Kita pamit undur diri. Pamit. Ada. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.